Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keadilan, berjumpa lagi bersama saya Ramli Umar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan suatu peristiwa. Jadi barusan ada seorang sahabat berkonsultasi berkaitan masalah hutang piutang. Masalah hutang piutang ini masuk dalam pembahasan hukum perdata. Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur interaksi antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Jadi ceritanya sahabat ini punya orang tua, memiliki utang, kemudian meninggal dalam kondisi membawa utang. Atas kesepakatan teman saya ini, sahabat saya ini dengan pemberi utang, kemudian disepakati hutangnya itu akan dicicil setiap bulan 1 juta. Perjanjian itu berjalan dengan baik. Cuman beberapa waktu yang lalu pemberi utang ini meminta kepada sahabat saya ini agar mengkreditkan motor satu untuk dia. Jadi kredit motor atas nama teman saya ini, atas nama sahabat saya ini, kemudian akan dicicil oleh sahabat saya ini. Tentunya sahabat saya ini keberatan karena dia berusaha untuk menghindari masalah riba itu sendiri. Akhirnya pemberi utang ini mengancam akan mempidanakan dia, akan memenjarakan dia. Atau kalau tidak, rumahnya akan disita. Sahabat keadilan, nah dari kasus seperti ini, dan saya pikir masalah hutang piutang seperti ini, kemudian diancam akan dipidanakan, dipenjarakan ini bertebaran di masyarakat. Nah, solusinya seperti apa menurut aturan hukum? Yang pertama, sahabat sekalian, bahwa sahabat saya ini mengambil keputusan yang sudah tepat. Artinya, masalah utang piutang, orang tua kita punya utang, kemudian meninggal, aturan hukum di Indonesia pun menetapkan ya bahwa hutang piutang itu tidak serta-merta akan putus dengan wafatnya orang tersebut. Tapi hutang piutang ini akan berlanjut kepada ahli warisnya. Nah, dalam hal ini sahabat saya tadi sudah mengambil keputusan yang sangat tepat, artinya dia punya iktikad baik untuk mencicil dengan kesepakatan bersama 1 juta setiap bulan. Kemudian yang kedua, sahabat keadilan sekalian, bahwa hutang piutang selamanya tidak mungkin akan ditarik atau tidak mungkin akan dipidanakan orang tersebut. Jadi dalam kasus tadi, sahabat saya ini sebagai ahli waris berusaha untuk mencicil, kemudian minta agar dikreditkan motor juga tapi tidak terpenuhi, diancam akan dipidanakan atau dipenjarakan. Nah, dalam kasus ini saya katakan tidak mungkin terjadi, alias tidak mungkin akan dipidanakan atau dipenjarakan sahabat saya ini. Sebab apa? Karena dalam aturan yang ada bahwa dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipenjara atau dikurung berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Sekali lagi ini di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa seorang tidak mungkin dipenjara, tidak mungkin dipidanakan atas ketidakmampuan dia untuk memenuhi kewajiban dalam hutang piutang. Nah, cerita dari sahabat saya tadi ini kan bukan tidak memiliki kemampuan untuk mencicil utang, cuman hanya saja pemberi utang ini melenceng dari kesepakatan awal. Jadi yang membuat teman saya, sahabat saya ini keberatan ini kan karena dia minta agar dikreditkan motor atas nama teman saya ini. Ya, teman saya tentunya keberatan. Artinya sudah melenceng dari kesepakatan awal tentang cicil utang tersebut selama setiap bulan 1 juta.
Kemudian dia pemberi utang ini memberikan ancaman lagi bahwa rumahnya akan disita. Jadi begini sahabat keadilan sekalian, bahwa aturan hukum di Indonesia itu saya akui bahwa sudah cukup memberikan atau mengakomodir ya kepentingan setiap warga negara yang ada di Indonesia. Dalam kasus sahabat saya tadi itu tidak mungkin serta-merta tanpa melalui putusan pengadilan pemberi utang ini kemudian menyita rumah tersebut. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, misal ketika pemberi utang tadi terpaksa atau dengan otot, dengan kekuatan fisik yang dia miliki, dia tetap ngotot untuk mengusir penghuni rumah itu, maka orang yang mengusir ini bisa kita pidanakan. Pasalnya pun bisa kita carikan. Misal, pasal tentang menyerobot lahan atau menyerobot rumah orang lain atau memasuki rumah orang lain tanpa izin. Jadi sekali lagi tidak mungkin pemberi utang ini serta-merta suruh orang atau penghuni rumah itu untuk mengosongkan rumahnya kemudian dia kuasai. Tidak boleh seperti itu, tidak mudah. Aturan hukum di Indonesia mengatur jika memang rumah itu harus disita, maka orang ini harus melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, setelah ada putusan pengadilan, baru bisa dieksekusi bahwa benar rumah itu akan disita untuk menutupi hutang. Sekali lagi, ketika dia mengajukan gugatan ke pengadilan, tentunya gugatan ini akan dilakukan dengan gugatan wan prestasi. Nah, masalahnya apakah dalam kasus ini teman saya atau sahabat saya tadi itu memenuhi kualifikasi untuk digugat dengan gugatan wan prestasi? Saya pikir tidak mungkin, karena teman saya ini mempunyai kemampuan iktikad baik untuk mencicil setiap bulan 1 juta berdasarkan kesepakatan mereka setelah bapak teman saya ini wafat. Jadi tidak mungkin. Makanya tadi sahabat saya ini saya beri nasihat dengan pencerahan seperti yang saya sampaikan dalam video ini. Jadi sahabat sekalian, ada 2 poin penting sebelum saya akhiri video ini. Yang pertama bahwa hutang piutang itu selamanya tidak mungkin orang yang punya utang ini akan dipidana, kecuali kita harus meneliti dulu ada unsur kebohongan sebelum terjadinya transaksi utang piutang. Jika tidak ditemukan ada unsur-unsur yang ada dalam pasal penipuan, maka selamanya orang ini tidak mungkin dipidana. Ini memang dilema juga kalau seandainya aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian ini tidak mengerti atau tidak paham apa itu wan prestasi, apa itu penipuan atau apa itu penggelapan. Nah, ini menjadi dilema, menjadi problem tersendiri ketika aparat penegak hukum tidak mengerti aturan hukum padahal dia sendiri akan menegakkan hukum. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa penyitaan rumah, tanah, dan seterusnya itu harus melalui putusan pengadilan. Bahkan ketika misalnya saya meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah, tidak serta-merta bank itu melakukan eksekusi ketika saya melakukan wan prestasi, alias tidak nyaur atau tidak nyicil utang. Harus melalui putusan pengadilan dan aturan-aturan yang lain. Jadi sekali lagi memang tidak mudah, sahabat sekalian. Mudah-mudahan saja video ini cukup memberi pencerahan kepada kita semuanya. Apabila ada hal yang perlu dikonsultasikan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di nomor HP 0812 1330 6447. Insya Allah setiap pertanyaan kita akan menjawab. Jika ada waktu insya Allah kita akan menjawab sesegera mungkin. Dari kami cukup sekian. Salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.